Halo, selamat pagi semuanya buat siswa-siswi kami dimanapun kalian berada. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Ibu CS, dalam pelajaran IPS di kelas 9. Kita belajar hari ini tentang benua Eropa dan benua Afrika. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang benua Asia dan benua Amerika. Benua Eropa disebut juga dia di benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Yang kedua, sejak zaman dahulu banyak sekali kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal dengan istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik memiliki satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh pegunungan. Ayo, pegunungan apa? Bagus, pegunungan Ural. Namun umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Nah, sekarang letak astronomis benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat dari letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas wilayah atau benua Eropa. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 kilometer persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Yang mendasari pembagian wilayah tersebut adalah pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Nah, itulah tentang benua Eropa. Yang kedua adalah benua Afrika. Kalau kita bicara tentang benua Afrika, coba apa yang kamu ingat? Apa yang ada di benak kamu kalau kita bicara tentang benua Afrika? Nah, kita ingat tentang binatang buas, tentang hutan-hutan yang sangat lebat, atau penduduknya umumnya memiliki warna kulit hitam. Nah, benua Afrika memang dijuluki sebagai benua hitam. Bukan berarti bahwa orang atau penduduk di benua Afrika itu menganut ilmu hitam ya. Itu salah. Tapi dijuluki sebagai benua hitam karena penduduknya mayoritas berkulit hitam. Sebutan itu mulanya digunakan oleh bangsa Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika adalah antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat
bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan di timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Itulah tentang benua Afrika. Tugas kamu yang pertama adalah 1. Tuliskan letak astronomis dan letak geografis benua Eropa. Yang kedua, tuliskan letak astronomis dan letak geografis benua Afrika. Yang ketiga adalah tuliskan karakteristik alam benua Eropa. Keempat, tuliskan karakteristik alam benua Afrika. Kelima adalah tuliskan nama-nama negara di setiap region di benua Eropa dan benua Afrika beserta ibu kotanya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.